Halo, saya Kazem. Saya pendiri codewithkazem.com. Kursus ini menjelaskan cara bekerja dengan data urutan dan deret waktu untuk tugas regresi menggunakan jaringan memori jangka pendek, LSTM. LSTM dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi, tetapi fokus utama dalam kursus ini adalah regresi. Karena Anda harus mengetahui regresi untuk prediksi deret waktu. Mari saya mulai dengan jaringan LSTM di awal. Manusia tidak memulai pemikiran mereka dari awal setiap detik. Saat Anda menonton kursus ini, Anda memahami setiap kata berdasarkan pemahaman Anda tentang kata-kata sebelumnya. Anda tidak membuang semuanya dan mulai berpikir dari awal lagi. Pikiran Anda memiliki ketekunan. Jaringan saraf tradisional tidak dapat melakukan ini, dan sepertinya ini merupakan kekurangan utama. Misalnya, bayangkan Anda ingin mengklasifikasikan peristiwa seperti apa yang terjadi di setiap titik dalam sebuah film. Tidak jelas bagaimana jaringan saraf tradisional dapat menggunakan alasannya tentang peristiwa sebelumnya dalam film untuk menginformasikan peristiwa selanjutnya. Jaringan LSTM adalah jenis jaringan saraf berulang, RNN, yang dapat mempelajari ketergantungan jangka panjang antara langkah-langkah waktu dari data urutan. Long Short-Term Memory Network adalah RNN lanjutan, jaringan sekuensial, yang memungkinkan informasi tetap ada. Ia mampu menangani masalah gradien hilang yang dihadapi oleh RNN. Jaringan saraf berulang juga dikenal sebagai RNN digunakan untuk memori persisten. Arsitektur jaringan LSTM. Komponen inti dari jaringan LSTM adalah lapisan input urutan dan lapisan LSTM. Lapisan input urutan memasukkan data urutan atau deret waktu ke dalam jaringan. Lapisan LSTM mempelajari dependensi jangka panjang di antara langkah waktu dari data urutan. Diagram ini menggambarkan arsitektur jaringan LSTM sederhana untuk klasifikasi. Jaringan dimulai dengan lapisan input urutan diikuti oleh lapisan LSTM. Untuk memprediksi label kelas, jaringan diakhiri dengan lapisan yang terhubung penuh, lapisan softmax, dan lapisan keluaran klasifikasi. Diagram ini menggambarkan arsitektur jaringan LSTM sederhana untuk regresi. Jaringan dimulai dengan lapisan input urutan diikuti oleh lapisan LSTM. Jaringan berakhir dengan lapisan yang terhubung penuh dan lapisan keluaran regresi. Kami mengenal beberapa arsitektur LSTM, sekarang kami belajar bagaimana mengimplementasikan jaringan ini di MATLAB. Untuk implementasi jaringan di MATLAB, Anda harus mendefinisikan lapisan jaringan Anda dalam array yang disebut lapisan. Misalnya, dalam slide ini, Anda dapat melihat cara mendefinisikan jaringan LSTM klasifikasi. Untuk membuat jaringan LSTM untuk klasifikasi urutan ke label, buatlah larik lapisan yang berisi lapisan input urutan, lapisan LSTM, lapisan yang terhubung penuh, lapisan softmax, dan lapisan keluaran klasifikasi. Ini adalah lapisan jaringan LSTM. Ini dimulai oleh lapisan input urutan. Input dari layer ini adalah jumlah fitur. Atur ukuran lapisan input urutan ke jumlah fitur dari data input. Dalam contoh ini, jumlah fitur adalah 12. Lapisan berikutnya adalah lapisan LSTM. Untuk lapisan LSTM, tentukan jumlah unit tersembunyi dan mode keluaran terakhir. Dalam contoh ini, jumlah unit tersembunyi adalah 100. Atur ukuran layer yang terhubung penuh ke jumlah kelas. Kami sedang menulis klasifikasi LSTM, jadi kami harus menentukan jumlah kelas. Anda tidak perlu menentukan panjang urutan.